Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo. Saya lagi Arin Mafira, mahasiswi dari kampus Unikhams Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Muzaki Shah. Saya tetap di Prodi PAUD Pendidikan Islam Manusia Dini. Seperti biasa saya ingin menyampaikan tentang mata kuliah tentang studi hadis dengan dosen pengampu Bapak Fikri Fahrihin MPDI. Dengan kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang peran ulama hadis dalam melestarikan sunnah. Hadis dan sunnah. Sunnah itu bisa dikatakan tentang praktek yang dilakukan Nabi Muhammad SAW ya, yang beliau bisa kita contoh ya dari apa yang beliau lakukan. Nah, peran ulama itu dalam melestarikan sunnah itu bisa melalui dengan ini ulama zaman dulu ya ceritanya ya, yaitu tentang melalui upaya pengumpulan, verifikasi dan dokumentasi. Jadi peran ulama hadis itu dalam melestarikan sunnah melalui upaya pengumpulan, verifikasi dan dokumentasi hadis secara ilmiah dan teliti. Jadi ini ceritanya tentang tentang melestarikan hadisnya dulu ya, tentang keaslian hadis dulu ya kita ya bahasnya ya. Metode ketat seperti ilmu sanad, jarh wa ta'dil serta pemeriksaan matan digunakan untuk memastikan keaslian hadis. Imam Bukhari menerapkan kriteria dalam menentukan keabsahan hadis. Jadi itu di sini itu saya ingin menyampaikan tentang peran ulama dalam 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 menentukan keaslian hadis gitu ya. Kriteria dapat dalam menyeleksi hadis yaitu: 1. Ketersambungan sanad, tidak terputus hubungan perawi dari Nabi Muhammad SAW. Jadi itu dari awal dari Nabi Muhammad sampai ke perawi terakhir itu sanadnya itu tidak terputus itu. Yang kedua, keadilan perawi, yakni perawi yang dikenal jujur dan berakhlak baik. Jadi itu perawinya atau periwayatnya itu sudah terkenal jujur dan akhlaknya baik ya. Jadi dia tuh tidak bohong, jadi dapat dipercaya lah itu intinya. Yang ketiga, debit atau kuat hafalannya, memiliki ingatan kuat dan mampu meriwayatkan dengan tepat. Jadi kalau mau jadi perawi itu debit kuat ya hafalannya. Jadi itu gak lupa ingat gitu loh. Yang keempat yaitu tidak contradiction dengan hadis yang lebih sahih atau mutawir, maksudnya tuh tidak bertentangan gitu loh. Yang kelima, menghindari hadis yang terdapat cacat atau tersembunyi atau syadz. Jadi hadisnya tuh tidak ada kecacatan walaupun tersembunyi ya. Nah, bagaimana ulama hadis dalam memastikan keaslian hadis? Nah, saya ini membahas tentang keaslian hadis dulu ya. Yang pertama, verifikasi sanad dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan semua materi, teks atau dokumen yang berkaitan. Yang kedua, kualitas perawi. Sebagian besar pengklasifikasikan hadis dilakukan dengan membandingkan perkataan ulama, yang artinya itu apakah ulama itu bisa dipercaya atau tidak. Yang ketiga, pemeriksaan matan atau isi hadis, membandingkan hadis dengan ayat Al-Quran yang berkaitan. Apakah isi hadis itu ada bertentangan apa enggak dengan Al-Quran gitu. Atau isinya hadis itu tidak ambigu gitu loh, harus jelas gitu. Jadi hadis itu kan menjelaskan isi Al-Quran, jadi itu hadis itu harus jelas isinya gitu. Yang kelima, metode perbandingan. Jadi yang keempat kok kelima ya, maaf. Tadi kan sudah ketiga, ini yang keempat. Metode perbandingan yaitu membandingkan hadis-hadis dari berbagai murid seorang guru. Jadi itu dilihat dari gurunya tuh siapa, dari atasnya tuh siapa, muridnya siapa gitu. Metode perbandingan itu kan yang pertama tadi membandingkan hadis dari seorang guru ya. Yang kedua, membandingkan pernyataan para ulama. Jadi para ulama itu pernyataannya itu dikumpulkan gitu. Yang ketiga, pembacaan lisan dengan dokumen tertulis. Jadi lisannya tuh, pembacaan lisan itu ada dokumen tertulisnya gitu. Yang keempat, membandingkan hadis-hadis dengan ayat Al-Quran. Nah, jadi isinya hadis-hadis itu dibandingkan dengan Al-Quran, sesuai enggak, sejalan enggak, bertentangan enggak, ambigu enggak gitu.
Terus itu tentang melestarikan hadis, keaslian hadis ya, dari ulama zaman dulu. Kalau ulama zaman sekarang itu melestarikan hadis, peran ulama hadis dalam melestarikan hadis itu bisa kita lihat ya, peran ulama dalam melestarikan hadis itu bisa kita lihat atau kita tahu dari dakwah mereka. Jadi tadi tuh tentang peran ulama zaman dulu dalam melestarikan hadis ya. Malah kalau zaman sekarang itu ulama zaman sekarang itu bisa dengan dakwah mereka. Jadi melestarikan hadisnya itu dengan dakwah, dengan metode dakwah. Jadi gak perlu ulama sekarang tuh gak perlu apa ya, dengan verifikasi hadis terus mengumpulkan matan apa enggak. Jadi dengan dakwah menyampaikan kembali hadis-hadis yang sudah ada, yang sudah sahih kepada masyarakat. Nah, saya dan teman-teman semua yang juga sebagai guru atau orang tua juga mempunyai peran gitu loh dalam menyampaikan hadis, dalam melestarikan hadis. Kita bisa dengan menyampaikan hadis atau mengenalkan hadis kepada anak-anak gitu ya. Nggak perlu tentang kita harus ini loh hadis kayak gini enggak usah ruwet tanpa gak masuk gitu. Kita melestarikan hadis dengan menyampaikan isi hadis, bisa dengan cerita, dengan pengenalan sederhana, atau dengan pembiasaan membaca hadis kepada mereka. Jadi begitu. Kita juga punya peran penting gitu loh dalam melestarikan hadis. Kalau bukan kita yang melanjutkan melestarikan hadis, siapa lagi gitu loh. Jadi kita tuh juga punya tanggung jawab. Bukan hanya para ulama aja yang harus melestarikan hadis, tapi kita sebagai orang tua, sebagai guru juga mempunyai peran dalam melestarikan hadis. Jadi ya teman-teman semua, ayo kita lestarikan lagi hadis, ayo kita tingkatkan lagi sunnah Nabi, agar apa ya, anak-anak itu terbiasa dengan hadis, terbiasa dengan Nabi Muhammad, pengenalan sifat-sifat Nabi Muhammad, perkataan beliau, terusan apa yang beliau lakukan. Nah, sunnah beliau kita perkenalkan lagi kepada mereka, kita sampaikan dan kita ajarkan ke mereka agar hadis tetap terlestari, tetap walaupun zamannya sudah zaman katakanlah sudah zaman apa ya, akhir zaman katanya orang, tapi kita tetap harus mengenalkan dan kepada mereka seperti itu. Nah, cukup sekian video tentang peran ulama ya. Mungkin ada salah kata atau ada perkataan saya yang salah atau kurang tepat, saya mohon maaf, dan teman-teman bisa komen untuk memberi saran saya. Dan jangan lupa, ini yang penting, like dan subscribe untuk menonton video saya selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.